Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, atas segala berkah, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Hadirin,
Kita bersyukur hadirin yang terhormat. Tentu banyak nikmat yang terus menerus kita rasakan sampai hari ini. Di antara nikmat yang terus menerus kita rasakan pada kesempatan yang mubarak ini ialah nikmat kesehatan. Dengan nikmat sehat, kita semua hadir pada pagi hari menjelang siang ini dalam rangka melaksanakan sholat Id atau yang sering kita sebut dengan sholat Idul Fitri. Dan pada hari ini kita bersyukur alhamdulillah hadirin yang terhormat bahwasanya doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun yang lalu, doa yang kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di Idul Fitri tahun yang lalu, pada hari ini di Ramadan, di Idul Fitri hari ini kembali doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur kita hadirin yang terhormat. Berbicara nikmat sehat hadirin wal hadirat yang terhormat, tentu di sisi lain barangkali di saat ini ada di antara saudara-saudara kita, bahkan kemungkinan ayahanda kita, atau barangkali ibunda kita, atau adik, abang, kakak, dan dari keluarga besar kita. Barangkali hari ini ada saudara kita yang sedang dalam keadaan berbaring sakit, baik sakit yang parah maupun sakit sehingga tidak dapat bersilaturahmi dengan kita melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Di kesempatan di bulan rahmat dan penuh barokah ini, saya sebagai khatib mengajak kepada jamaah Masjid Silaturahman yang sama-sama bersukaria pada hari ini. Saya mengajak, mari kita sama-sama memohon doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita yang pada hari ini dalam keadaan sakit, Allah angkat semua penyakitnya hadirin yang terhormat. Dan kita mohonkan kepada Allah, semoga penyakit yang dideritanya diangkat oleh Allah, diganti Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan dan kesembuhan lahir maupun batin. Kami memohon untuk kita sama-sama mengaminkan hadirin yang terhormat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang terhormat, salawat dan salam tidak pernah terputus selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat di hari akhir nanti. Karena hadirin yang terhormat, satu-satunya Nabi Allah yang dapat memberikan syafaatnya kepada kita sekalian di hari akhir nanti hanyalah baginda kita, Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu hadirin yang mulia. Semoga Ramadan yang akan datang
Kita bersama-sama berharap kepada Allah, semoga kita kembali dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala umur, sehingga di Ramadan dan Idul Fitri tahun depan dan tahun selanjutnya kita masih diberikan Allah umur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, Ramadan tahun ini boleh kita sebut dengan Ramadan penuh kesedihan, Ramadan penuh keprihatinan. Karena saat ini hadirin yang terhormat, kenapa saya sebutkan bahwasanya Ramadan tahun ini merupakan tahun keprihatinan atau tahun kesedihan? Bahwasanya sejak lebih dari 2 bulan yang lalu, negara kita Republik Indonesia telah ditetapkan negara kita ini dalam keadaan darurat corona atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Dan kita merasakan hadirin yang terhormat, suasana keprihatinan dan kesedihan yang kita rasakan bersama hadirin. Tentu pada hari ini kita telah hanya bersilaturahmi dalam pergaulan dan pertemanan, bahwasanya setelah ditetapkan darurat corona ini, untuk urusan beribadah, urusan ritual ibadah saja hadirin yang terhormat, biasanya seorang imam menghimbau dengan para jamaahnya agar dapat merapatkan saf dan meluruskan barisan. Tapi apa yang terjadi hadirin yang terhormat, dengan virus wabah corona COVID-19 ini, jangankan berhubungan silaturahmi kita sesama kita, untuk ritual beribadah saja jarak itu ditentukan hadirin yang terhormat. Ini kita positif thinking kepada pemerintah, karena pemerintah Republik Indonesia tentu sangat sayang kepada masyarakat dan penduduknya. Tentu kita mengapresiasi apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Semoga virus corona ini segera hilang di bumi Nusantara ini, khususnya di Indonesia ini. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang terhormat yang sama-sama mengharap rahmat ridha Allah, maka untuk kesempatan yang berbahagia ini, barangkali sebuah khatib di Indonesia akan mengambil tema khutbah dalam kesempatan di hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di Masjid Silaturahman Desa kita Tempurukan yang tercinta ini. Saya sebagai khatib akan mengambil judul khutbah kita pada hari ini, yaitu tentang hikmah di balik peristiwa musibah wabah corona. Hadirin yang terhormat, hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan mencoba untuk mengambil beberapa hikmah yang harus kita ambil sebagai pelajaran bagi kita sekalian dari peristiwa virus corona COVID-19 ini. Hikmah yang pertama hadirin yang terhormat, harusnya dengan virus wabah corona ini kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang selama ini mungkin agak kita abaikan oleh kesibukan duniawi kita. Musibah musim corona ini yang terjadi sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, supaya kita semua kembali kepada kebenaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum ayat 41 maupun surah As-Sajdah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setiap musibah adalah peringatan kepada manusia hadirin, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya sebut musibah pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini sebagai peringatan kepada seluruh umat manusia, sebab kehidupan manusia akhir-akhir ini sungguh barangkali sudah keterlaluan jika diukur dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka manusia saat ini banyak menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan barangkali melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemampuan manusia yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak manusia saat ini menjadi sombong dan meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan akal manusia yang luar biasa tersebut, kepercayaan kepada Allah saat ini barangkali semakin menipis di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mungkin bisa hilang sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang terhormat, maka jika kepercayaan terhadap Allah sudah mulai hilang, maka secara otomatis manusia tidak akan mengakui agama lagi sebagai aturan Tuhan. Mereka ciptakan sendiri aturan-aturan yang barangkali dipergunakan hanya untuk kepentingan dan kesombongan manusia itu sendiri. Tetapi hadirin yang terhormat, dengan dimunculkan Allah wabah musim COVID-19 atau Corona ini, semua manusia di dunia ini menjadi kalang kabut. Kesombongan yang mereka banggakan dalam kekuasaan, kesombongan yang mereka banggakan dalam kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan, hampir tidak berdaya. Hadirin yang terhormat, tidak ada satu kekuasaan pun, tidak ada satu manusia pun yang bisa menahan sakit dari kematian. Tidak ada satu pun kekuatan ekonomi yang bisa bertahan. Hadirin yang terhormat, bahkan hadirin yang terhormat, banyak bisnis yang dibanggakan menjadi lumpuh total. Banyak saudagar-saudagar kaya pada saat ini bangkrut yang dilakukannya oleh hadirin yang terhormat. Banyak pabrik yang saat ini gulung tikar. Hadirin yang terhormat, pengangguran terjadi di mana-mana. Begitupun ilmu pengetahuan tidak berdaya. Hadirin yang terhormat, karena sampai hari ini belum ditemukan obat yang sangat paten maupun vaksinnya yang sangat paten, sehingga tingkat kematian masih tetap tinggi di seluruh dunia. Bahkan 1.000 lebih, hampir 2.000 yang meninggal akibat COVID-19 ini di negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Hadirin yang terhormat, maka dalam keadaan seperti ini hadirin, seharusnya kita sebagai manusia menyadari semua kelemahan, dan tentunya kita wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang kedua hadirin yang mulia adalah hendaknya manusia semakin menyadari hakikat kehidupan manusia di dunia ini. Harus meyakini bahwa hidup ini adalah sementara. Hadirin yang terhormat, kita akan pulang ke negeri akhirat. Dengan banyaknya korban meninggal dunia, hendaknya menjadi sebuah iktibar atau pelajaran bahwa hidup ini Allah yang menentukan. Hadirin yang terhormat, sebagaimana manusia hidup ke dunia atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula dengan kematian. Hadirin yang terhormat, tentu atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quranul Karim surah Luqman ayat 34, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah pada sisinya sajalah
pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok hari, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Quranul Karim surah Luqman ayat 34. Hikmah yang terakhir hadirin yang terhormat, yaitu hikmah atau pelajaran yang ketiga yang harus kita ambil. Hendaknya manusia semakin punya kepedulian sosial yang tinggi, selalu memperhatikan seluruh keluarga besar sanak famili kita hadirin. Selanjutnya, kebaikan yang ada di balik musibah COVID-19 ini ialah kedekatan hati kita dengan keluarga. Kalau dulu kita jarang tinggal di rumah barangkali karena beraktivitas yang sangat tinggi, sekarang pemerintah menginginkan kita, menghimbau kepada kita agar kita tetap berada di rumah. Bahkan kemarin kita diinstruksikan, dihimbau untuk melaksanakan sholat di rumah dan beriktikaf juga di rumah. Tetapi alhamdulillah hadirin yang terhormat, di desa kita tercinta mengambil kebijakan bahwasanya sholat tarawih dan witir tetap kita laksanakan, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, sedangkan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang berwatak keras dan kasar hadirin, dan tidak mendurhakai Allah tentunya terhadap apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang terhormat, kesimpulan dari makna khutbah kita kali ini, mari kita perhatikan dengan saksama bahwasanya kepada seluruh masyarakat, mari kita menyikapi musibah COVID-19 ini tetap dengan sabar dan tenang. Masyarakat dihimbau untuk terus waspada, ikuti protokol kesehatan dari para ahli, tentunya dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, bahkan sampai ke pemerintah desa kita, Tempurokan yang sama-sama kita cintai ini. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kita kali ini, semoga yang disampaikan khatib ini bermanfaat bagi kita sekalian. Apabila ada manfaatnya, tentu insya Allah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita dan keluarga besar kita semua, khususnya seluruh keluarga besar kita, desa kita yang tercinta, desa Tempurokan, yang semoga mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasul bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini saya mengajak kepada kita sekalian hadirin yang terhormat, mari kita menadahkan tangan memohon doa dengan khusyuk dan khidmat. Kita panjatkan doa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang sebentar lagi kita mohonkan diijabah dan diterima segera oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di masjid ini ya Allah, Masjid Silaturrahman, desa kami tercinta dan sama-sama kita cintai.
yaitu Desa Tempurukan yang semoga mendapat rahmat dan barakah Allah. Kami melakukan ini ya Allah untuk melampiaskan rasa syukur kami kepadamu ya Allah, menyatakan rasa bahagia kami ya Allah atas perjuangan kami selama ini. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa keluarga besar kami, dosa istri kami ya Allah, dosa anak dan menantu serta cucu-cucu kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang saat ini masih hidup bahkan yang telah tiada ya Allah. Ampunkan semua salah dan dosanya ya Allah. Ya Allah ya Karim, kemarin di waktu bulan Ramadan kemarin kami tinggalkan semua harta yang halal tidak kami makan ya Allah. Istri yang syekh juga tidak kami jamah di siang hari ya Allah. Semuanya hanyalah karena mengejar ridho-Mu ya Allah, mengharap ampunan-ampunan-Mu ya Allah, membersihkan kotoran-kotoran jiwa kami yang mengganggu ya Allah. Terimalah ya Allah semua pengorbanan kami ya Allah, gantilah itu semua dengan ridho-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, berikan surga-Mu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu negeri kami Indonesia khususnya ini dihuni oleh 90% lebih umat Islam ya Allah, yang selalu mengagungkan asma-Mu ya Allah, menjaga agama-Mu ya Allah. Jangan timpakan kepada kami ujian dan musibah ya Allah, musibah yang berat bagi kami akibat kesalahan dan keserakahan barangkali para oknum-oknum pemimpin-pemimpin kami yang bertindak salah ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami semua, hindarkanlah kami dari wabah virus corona ini ya Allah. Hilangkan virus corona ini dari seluruh dunia, khususnya Indonesia yang tercinta, dan khususnya lagi agar kami Desa Tempurukan ini semuanya sehat walafiat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan yang ada kami tanam semua ya Allah. Engkau berikan tanaman kami dengan subur sehingga desa kami ini menjadi desa yang makmur dan sejahtera ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hajat kami kepadamu begitu banyak ya Allah. Hanya Engkaulah yang mengetahui seluruh hajat dan kebutuhan kami ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Karim, sepanjang hajat dan kebutuhan kami ini baik untuk menurut-Mu ya Allah, dan memberi kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kami ya Allah. Maka penuhilah semua hajat dan kebutuhan hidup kami, juga hajat dan kebutuhan istri kami, keluarga besar kami, orang tua kami, dan saudara serta sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikan anak dan keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu berguna dan bermanfaat baik masyarakat Tempurukan, bagi negara, bangsa dan agama ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kabulkan seluruh pinta dan keinginan kami. Sungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
Sa akin.